Halo, ketemu lagi dengan Handi Lause. Di video kali ini saya mau bahas tentang kenapa ya kok belajar Mandarin itu susah banget ya. Nah, siapa hayo di sini yang udah belajar Mandarin itu bertahun-tahun tapi kok kayaknya gak ada hasil nyata ya? Nah, kalau dari pengamatan saya nih, ada dua masalah utama. Dua penyebab utama kenapa banyak orang gagal belajar bahasa Mandarin. Yang pertama, itu masalah karakter. Dan yang kedua, itu adalah teknis belajar yang salah. Yuk kita bahas satu persatu setelah ini. Masalah yang pertama yaitu karakter belajar yang salah. Dalam belajar, kita tidak bisa nih punya mental instan dan punya ekspektasi yang tidak realistis. Sebenarnya hal ini berlaku bukan hanya untuk belajar Mandarin saja, tapi juga untuk belajar hal-hal yang lain. Belajar apapun harus punya karakter menghargai proses dan progres. Selain itu juga, khususnya belajar Mandarin, kita harus belajar secara bertahap ya. Belajar secara bertahap, tekun, dan disiplin. Gak bisa prosesnya itu secepat kilat. Jadi, untuk progresnya juga, kita harus ukur secara realistis. Kita gak bisa nih, misalnya belajar Mandarin, baru belajar setahun, atau bahkan, aku cuma mau belajar 3 bulan aja, tapi berharap bisa ngomong kayak native speaker. Itu gak bisa, itu gak realistis. Makanya, kalau kalian juga misalnya nih, belum ada dasar pengetahuan bahasa Mandarin, ya kalian harus belajar dari dasarnya dulu. Ya, dan mensyukuri progres sekecil apapun, supaya kalian tetap semangat belajar bahasa Mandarin. Masalah kedua yaitu teknis belajar yang salah. Di salah satu video shot saya pernah bilang kalau ada 3 unsur penting nih dalam belajar bahasa Mandarin, yaitu pinyin, nada, dan yang terakhir hanzi. Kalau kalian mau lihat video shot lengkapnya, kalian boleh lihat link yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini ya. Oke, untuk teknis belajar yang benar, kita harus mengikuti urutan belajar yang benar sebagai berikut. Mula-mula, harus mau nih belajar pinyin. Berikutnya, baru belajar nada. Terakhir, baru tuh kita belajar hanzi. Jadi itu ya urutan yang benar. Tapi yang jadi masalah, saya lihat selama ini orang-orang pinyin dan nada aja belum paham, tapi kok bisa-bisanya langsung belajar hanzi ya? Ya kalau kayak gini kan jadi bingung sendiri dong akhirnya. Yang bikin runyam nih, kalau kalian di awal udah punya semangat yang menggebu-gebu, semangatnya gede untuk belajar bahasa Mandarin, tapi karena urutan belajarnya salah, akhirnya tuh kalian jadi terkena yang namanya mental block. Mental block itu kalian berarti menganggap Mandarin itu pelajarannya susah, menakutkan, ribet. Pokoknya yang enggak-enggak deh akhirnya pikirannya kalian ini. Nah, kalau kayak gini kan jadinya kan kita nggak enak juga ya. Semoga sih nggak terjadi dengan kalian ya. Oke, sekian dari video saya ya. Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, jangan lupa untuk dukung saya dengan cara subscribe akun YouTube saya, lalu berikan like kalian dan komen kalian untuk dukung saya ya. See you.